Batori. Kalau segala sesuatu harus ada sesuatu di dalam Al-Quran dan hadis tegas untuk memerintahkannya atau melarangnya, lalu begitu cara kita beragama, kita nggak bisa beragama. Antum bagaimana caranya orang akan mengeluarkan zakat beras? Di dalam Al-Quran nggak ada zakat beras. Di dalam hadis nggak ada zakat beras. Kalau kemudian mau mengeluarkan zakat beras, kita mengatakan mana ayatnya, mana hadisnya yang menyuruh kita mengeluarkan zakat beras. Harus ada hadis dan ayatnya. Nggak bisa zakat beras kita. Iya kan? Kemudian, ketika orang sekarang berbicara tentang masalah zakat uang, rupiah, zakat dolar, zakat rial, zakat ringgit, zakat rupiah, zakat dinar Emirat, dinar Kuwait, dirham Emirat, nggak ada zakatnya. Karena nggak ada uang lembaran kertas dalam Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang mengatakan seperti itu, dia tidak mengerti beragama. Bahwa agama itu tidak mutlak semuanya harus tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Akan tetapi agama kita menyuruh kita untuk melihat sesuatu yang tidak ada di zaman Rasul, untuk mencari hukum itu di dalam keterangan Al-Quran dan hadis yang ada. Mana yang lebih dekat pemahamannya kepada kebenaran atau kepada kebatilan? Mana yang lebih dekat pemahamannya kepada kehalalan atau keharaman? Begitu caranya. Oleh karena itu kata Allah di dalam Al-Quran, walau rudduhu ilallah wa ila rasulihi, walau rudduhu ilallah wa ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahul ladina yastanbituna minhum. Kalau seandainya mereka kembalikan perkara-perkara yang ada di tengah mereka kepada Allah di dalam Al-Quran, kepada Rasul di dalam hadis, kepada ulil amri, orang yang mengerti mengambil intisari daripada Al-Quran dan hadis, la'alimahul ladina yastanbituna minhum. Niscaya mereka akan mengerti mengambil intisari dari Al-Quran dan hadis untuk keputusan perkara yang ada di tengah mereka yang di dalam Al-Quran dan hadis tidak disebut. Ya, ini yang umat Islam sekarang terkhusus bagi yang merokok, mereka jadikan alasan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis, itu bukti bahwa itu tidak haram. Nah, ini tidak benar. Ada di dalam agama kita yang namanya bahasan yang dilihat ayat-ayat Al-Quran, dilihat hadis-hadis Rasul kita tercinta, kemudian dari ayat Al-Quran itu dan hadis itu diputuskan perkara yang di tengah mereka yang sebelumnya tidak ada di zaman Rasul. Kita semua sepakat di zaman Rasul orang tidak ada ngerokok. Oleh karena itu tidak akan ada ayat yang bicara tentang rokok. Bahkan mungkin di zaman para sahabat setelah Rasul meninggal tidak ada rokok, di zaman tabi'in tidak ada rokok, di zamannya Imam Syafi'i tidak ada rokok, di zaman berabad-abad umat Islam tidak mengenal rokok. Rokok baru ada kemudian di abad yang terakhir. Bagaimana mungkin kita minta ada Al-Quran yang berbicara tentang rokok, ada hadis yang bicara tentang rokok, nggak masuk akal. Iya kan? Akhirnya kita kembalikan kepada para ahli ilmu. Ahli ilmu melihat apa yang ada di dalam rokok dan melihat ayat-ayat yang terkait dengan hal tersebut di dalam rokok. Maka ditemukanlah beberapa ayat berbicara tentang rokok secara kandungan makna, bukan secara tekstual, nas tegas gitu. Secara kandungan makna, bahwa ada beberapa ayat yang berhubungan dengan rokok. Di antaranya adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri kalian. Dan rokok membunuh. Yang bersaksi bahwa rokok itu membunuh bukan kita, yang pabrik rokok itu sendiri. Yang mengatakan kepada kita rokok itu membunuh bukan kita. Bahkan bukan dokter. Kalau dokter saja ya mengatakan itu akan membunuh dan membawa kepada kematian dan itu mengandung racun-racun yang akan berbahaya untuk tubuh, itu cukup untuk membuat kita mengharamkannya. Apalagi sekarang orang yang memproduksinya mengatakan ini akan membunuh kalian. Maka di dalam Al-Quran itu adalah hal yang persaksian yang paling hebat, yaitu yang bersaksi itu orang dalam sendiri. Wa syahida syahidun min ahliha. Orang yang ada di dalam, di tengah-tengah mereka membuat persaksian akan buruknya rokok itu. Maka ayat ini, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, itu mencakup bahasan rokok. Karena rokok bisa membunuh, maka dia masuk ke dalam bahasan ayat ini. Jangan bunuh diri kalian sendiri.
Kemudian rokok juga berhubungan dengan hadis Nabi, la dharara wa la dirar. Nabi mengatakan jangan kalian memberikan mudarat untuk diri kalian dan jangan kalian memberikan mudarat untuk orang lain. Nah, hadis ini walaupun di zaman Rasul tidak diucapkan tegas untuk rokok, tapi di dalam cakupan maknanya fahwal kalam itu mengarah kepada itu. Karena rokok membahayakan dirinya sendiri dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan seluruh para ahli kesehatan, itu membunuh diri sendiri, memberikan mudarat, bukan membunuh, memberikan mudarat untuk diri sendiri, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan memberikan mudarat untuk kita nggak boleh. Rokok masuk di situ. Nah, kemudian di dalam hadis jangan memberikan mudarat untuk orang lain. Rokok juga masuk di situ, ya kan? Oleh karena itu, hadis ini bicara tentang rokok. Secara kandungan maknanya bicara tentang rokok. Kemudian juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian melakukan perbuatan mubazir. Rokok lebih daripada sekedar mubazir. Mubazir itu antum beli rokok, setelah itu antum bakar, antum biarkan saja rokok itu terbakar sampai habis. Itu mubazir. Itu mubazir. Beli rokok, bakar, biarkan dia sampai habis, jangan dihisap. Itu mubazir. Itu aja udah haram. Wala tubadzir tabdzira. Jangan kalian berbuat apa? Perbuatan mubazir. Inna mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan tabdzir itu, orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya syaitan, saudara-saudaranya syaitan. Wa kana syaitanu bihi kafura. Syaitan itu adalah orang yang ingkar kepada Rabbnya. Itu aja udah mubazir. Udah kawannya syaitan, itu haram. Antum beli rokok, bakar, taruh sampai habis. Itu mubazir. Bagaimana kalau yang mubazir itu dia hisap? Dia rusak paru-parunya. Kita bisa katakan apa? Bagaimana kemudian setelah dia hisap, dia keluarkan asapnya itu yang rusak itu, dihisap lagi oleh orang lain dan merusak orang lain lebih daripada merusak dirinya. Perokok pasif lebih daripada perokok aktif. Kemungkinan mereka untuk terserang itu lebih daripada perokok aktif. Dan bagaimana lagi? Mubazir saja sudah kena, memberikan mudarat untuk dirinya sudah kena, memberikan mudarat untuk orang lain sudah kena. Jadi banyak hal yang harus diketahui oleh para perokok, bahwa tidak mesti harus nas tegas dari Al-Quran, tidak mesti harus nas tegas dari hadis Nabi, baru dengan itu kita mengklaim bahwa sesuatu haram. Begitu. Tidak, sama sekali. Ya kalau begitu kita harus mencari hadis yang menyatakan bahwa konser dangdut haram. Gak ada. Karena Rasul nggak pernah mengenal dangdut. Kita harus mencari ayat rock, nyanyi rock itu haram. Nggak ada. Itu loh. Iya kan? Nah, kita harus mencari panti pijit haram. Nggak ada di dalam hadis Nabi panti pijit. Al-Quran nggak ada panti pijit. Yang ada apa? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Hal yang mengarahkan kepada zina semuanya haram. Gitu loh. Jadi hal yang seperti itu harus diketahui oleh mereka. Kemudian ayat yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu diutus oleh Allah untuk menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Tugas Nabi itu adalah yuhillu lahumut thayyibat, menghalalkan untuk kalian yang baik-baik, yang suci-suci, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan untuk mereka seluruh yang buruk-buruk, yang tidak baik. Dan semua orang sepakat rokok itu tidak baik. Termasuk perokok sendiri tahu rokok itu rusak. Jadi dia masuk ke dalam ayat ini. Kalau kita tanya rokok ini baik atau tidak baik, orang akan mengatakan tidak baik. Ya sudah, yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi itu mengharamkan seluruh yang tidak baik. Wallahu a'lam.